Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nenden Yuliani, mahasiswi aktif dari Universitas Indra Prasasta PGRI, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 2022-2151295. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Mengapa sih materi ini penting? Betul ya, karena dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita tidak bisa lepas dari tiga hal tersebut. Kita hidup dalam sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan, dipimpin oleh seorang pemimpin, serta diatur oleh hukum. Sebagai seorang muslim, tentu kita perlu memahami nih bagaimana Islam memandang ketiga hal tersebut agar dapat menjadi warga negara sekaligus umat Islam yang bertanggung jawab. Nah, agar pembahasannya lebih terarah, betul ya, ada 3 poin utama yang akan saya jelaskan. Di antaranya, pertama, demokrasi dalam perspektif Islam, kedua, kepemimpinan dalam perspektif Islam, ketiga, penegakan hukum dalam perspektif Islam. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Demokrasi dalam perspektif Islam itu apa sih? Nah, secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Prinsip utama demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, dan persamaan hak. Bagaimana sih Islam memandang demokrasi? Nah, walaupun istilah demokrasi ini tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, Islam memiliki nilai-nilai yang sangat dekat dengan prinsip demokrasi, yaitu syura atau musyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan orang-orang beriman diselesaikan melalui musyawarah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering bermusyawarah dengan para sahabat beliau yang mengambil sebuah keputusan, misalnya dalam strategi peperangan maupun urusan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai pendapat orang lain, keterlibatan masyarakat, serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama. Nah, adapun pembahasan kita yang kedua, yaitu kepemimpinan dalam perspektif Islam. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan itu disebut sebagai amanah, bukan sekedar jabatan atau kekuasaan saja. Seseorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga akan dimulai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya milik presiden atau pejabat, tapi juga milik seseorang yang menjadi pemimpin. Salah satu diantaranya adalah ayah sebagai kepala keluarga, guru adalah pemimpin bagi muridnya, ketua organisasi pemimpin anggotanya, bahkan kita sendiri adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Karakter pemimpin menurut Islam diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya jujur, selalu berkata benar dan tidak memanipulasi sebuah informasi. Yang kedua yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya dan menjalankan tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga tablik, mampu menyampaikan sebuah informasi secara terbuka dan transparan tentunya kepada masyarakat. Dan yang keempat, fatonah, cerdas, memiliki kemampuan berpikir, mampu menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Selain 4 sifat tersebut,
Seseorang pemimpin juga perlu untuk yang namanya adil, rendah hati, bertanggung jawab. Setelah itu bisa berani yang namanya mengkritik dan berani juga untuk memberikan sebuah solusi, mengutamakan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadinya, menjadi keteladanan dalam akhlak dan perilaku. Adapun tujuan kepemimpinan dalam Islam diantaranya pasti pemimpin itu perlu yang namanya menciptakan keadilan, menjaga keamanan masyarakatnya, melindungi hak-hak rakyat, meningkatkan kesejahteraan. Nah, dengan demikian, maka dapat disimpulkan jabatan bukanlah sarana mencari keuntungan pribadi, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pembahasan kita yang ketiga yaitu penegakan hukum dalam perspektif Islam. Pembahasan ketiga adalah mengenai penegakan hukum. Islam di sini itu sangat menekankan pentingnya hukum sebagai sarana menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan adil. Hukum tidak dibuat untuk menindas seseorang, melainkan untuk menjaga hak setiap manusia. Tujuan penegakan hukum di sini itu untuk menciptakan keadilan, menjaga keamanan, melindungi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip penegakan hukum dalam Islam ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu pastinya keadilan. Semua orang ini memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena jabatan, kekayaan, ataupun kedudukan sosial. Nah, kedua yaitu kejujuran. Jadi setiap proses hukum itu harus berdasarkan fakta dan bukti, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu. Ketiga yaitu tanggung jawab. Para penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Keempat, kemaslahatan. Penegakan hukum harus membawa manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan menimbulkan kerugian atau ketidakadilan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika terjadi kasus korupsi, betul ya, itu dalam perspektif Islam siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum tanpa memandang jabatan ataupun status sosial. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, mematuhi aturan lalu lintas, tidak menyontek saat ujian, menjaga kejujuran dalam berdagang, terus serta memenuhi janji merupakan bagian dari penegakan hukum dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka dapat kita simpulkan bahwa Islam memberikan panduan yang sangat lengkap mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam perspektif Islam ini, demokrasi diwujudkan melalui musyawarah dan partisipasi masyarakat yang tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, cerdas, dan bertanggung jawab. Sementara itu, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, melindungi hak setiap individu, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Nah, oleh karena itu, sebagai generasi muda dan calon pemimpin masa depan, kita memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan yang besar selalu dimulai dari karakter dan tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.